Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rismawati, NPM 602022227, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan membahas mengenai e-commerce dan cyber law. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu hukum e-commerce. Hukum e-commerce yang terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama hukum e-commerce di Indonesia dan yang kedua hukum e-commerce internasional. Selanjutnya yaitu hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online internet, akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. UU Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Yang kedua yaitu pasal 1233 KUHP Perdata. Yang ketiga hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 133 KUHP Perdata, yaitu hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu yang pertama Unilateral Model Law on Electronic Commerce. Yang kedua Singapore Electronic Transaction Act yang terdapat ke dalam 5 bagian. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu pertama, setiap negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan secara elektronik. Yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu cyber law, aspek yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Nah, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, jenis kejahatan cyber. Yang kedua, aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Nah, di sini ada jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama itu ada joy computing. Yang kedua ada hacking, dan yang ketiga ada the Trojan horse. Yang keempat ada data leakage. Yang kelima data diddling. Yang keenam to frustrate data communication at diddling. Yang ketujuh software privasi. Nah, selanjutnya ada aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Yang pertama ada asas subjective territoriality. Yang kedua asas objective territoriality. Yang ketiga ada asas nationality. Yang keempat asas protective principle. Yang kelima ada asas universality. Yang terakhir asas protective principle. Cukup sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.